Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Haji, kelas 1B Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengerjaan saya dan aktiviti ketiga, yaitu perulangan. Di sini saya akan langsung saja menjelaskan pengerjaan saya. Di sini saya akan melihat soalnya terlebih dahulu. Lab aktiviti ketiga tentang perulangan. Soal pertama itu persoalan jumlah pangkat 3. Di sini kita tuh pada singkatnya disuruh menghitung perhitungan jumlah pangkat 3. Di sini ada diberi perintah yaitu untuk nilai n yang diberikan hitung jumlah dari rumus berikut. Ini perhitungan jumlah pangkat 3. Contohnya 1 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 3 ditambah titik-titik atau seterusnya ditambah n. Baik, di sini saya akan menjelaskan. Pertama, di sini saya buat deklarasinya terlebih dahulu dengan tipe integer. Kemudian di sini ada beberapa variabel. Ada variabel sum sebagai total perjumlahan. Lalu di sini ada n sebagai bilangan akhir dari bilangan perulangan. Lalu di sini ada counter sebagai nilai yang akan diulangkan, serta bisa dibilang juga sebagai kontrol perulangan. Lalu di sini saya masukkan assignment. Assignmentnya prosesnya yaitu sum sama dengan 0. Lalu di sini ada input, masukkan n. Di sini perulangan for counter sama dengan 1 to n. Perulangan dimulai dari 1 dan diakhiri oleh n. N ini tadi kan n itu adalah variabel n itu adalah bilangan akhir dari bilangan perulangan. Jadi nanti kita misalnya masukkan 5. Jadi nanti 1 diulang lagi sampai akhir bilangan yaitu 5. Next, kemudian prosesnya sum sama dengan sum ditambah counter pangkat 3. Lalu keluarannya adalah sum. Baik, di sini saya akan mencobanya terlebih dahulu. Lalu saya akan jelaskan lagi. Misalnya masukkan bilangan n-nya atau bilangan akhir perulangannya itu yaitu 3. Jadi nanti dia akan menghitung sampai 3 kali perulangan dan hasilnya 36. Ini kan perhitungan perpangkatan 3 ya. Di sini misalnya saya masukkan bilangan n, bilangan akhir ulangan tuh yaitu 3 tadi kan. Lalu di bagian sini, di bagian proses perulangan, counter sama dengan 1 to n, bilangan akhir. Next, prosesnya adalah sum sama dengan sum ditambah counter pangkat 3. Sum di sini kan adalah 0. Jadi kan kita harus masukkan harus ada bilangan. Sum itu harus ada bilangan, tetapi kita cari bilangan yang tidak dapat mengubah atau tidak dapat merusak bilangan perulangan. Yang berapa ditambah berapa perjumlahan berapa yang tidak dapat merusak bilangan apapun. Itu 0 ya. Karena misalnya bilangan awal semua bilangan awal yang ditambahkan dengan bilangan 0, maka hasilnya bilangan awal atau bilangan itu sendiri. Di sini sum sama dengan 0. Di perulangan pertama nih 0 ditambah counter pangkat 3. Counter itu kan tadi adalah bilangan atau nilai yang akan diulangkan. Di perulangan pertama counter di sini sama dengan 1 pangkat 3. Jadi prosesnya di sini 0 ditambah 1 pangkat 3. Lalu kita pangkatkan terlebih dahulu 1 pangkat 3 sama dengan 1. Kemudian sum 0 ditambah 1 sama dengan 1. Karena keluarannya di sini saya masukkan sum ya. Keluarannya itu sum. Total penjumlahannya itu sum. Lalu kita masuk ke perulangan kedua. Masuk sum sama dengan sum ditambah counter pangkat 3.
Nah, sum ini bukan 0 lagi, tetapi hasil dari perulangan pertama, itu tadi kan 1 ya. Terus di perulangan kedua, counternya sama dengan 2 pangkat 3. Nilai yang akan diulangkan. Jadi 1 ditambah 2 pangkat 3, 2 pangkat 3 dipangkatkan terlebih dahulu, yaitu 8 ya. Terus di sini 1 ditambah 8 sama dengan 9. Lalu diulangkan lagi seterusnya sampai n, sampai bilangan akhir yang kita masukkan. Keluarnya adalah sum. Di sini misalnya kita memasukkan n, bilangan akhirnya yaitu tadi 4. Kita masukkan 4. Hasil perulangan, total jumlah perulangannya yaitu 100. Baik, saya lanjut ke soalan nomor 2. Soal nomor 2 yaitu persoalan faktorial. Dalam matematika, faktorial dari bilangan integer n ditulis dengan n dan dihitung dengan rumus sebagai berikut. Contohnya berarti tadi n sama dengan 1 kali 2 dikali titik seterusnya sampai n. Berarti hampir sama ya. Di sini saya hapus dulu. Saya buka ke perulangan kedua. Activity nomor 2. Persoalan nomor 2. Oke. Di sini hampir sama seperti nomor 1, cuman ada diubah beberapa. Contohnya variabel tadi sum diganti faktorial. Di sini faktorial itu lebih ke perkalian ya. Baik, saya akan jelaskan. Di sini ada deklarasi dengan tipe integer seperti tadi. Cuman variabelnya diubah. Di sini ada sum menjadi faktorial. Nah, variabel faktorial ini di sini sebagai penghitung faktorialnya serta hasil jumlah perulangan yang akan dihitungkan perkalian ya. Terlalu variabel n ini sama dengan variabel soal nomor 1, yaitu bilangan akhir dari bilangan. Lalu counter juga sama sebagai bilangan atau nilai yang akan diulangkan. Di sini saya masukkan assignment proses faktorial sama dengan 1. Lalu saya masukkan input n dan saya masukkan perulangan for counter sama dengan 1 to n atau bilangan akhir yang akan dimasukkan. Next, prosesnya adalah faktorial sama dengan faktorial dikali counter. Lalu jika selesai, keluarannya sama dengan faktorial. Di sini saya akan coba dulu. Misalnya bilangan akhirnya itu adalah 4. Hasilnya adalah 24. Baik, di sini saya akan jelaskan. Yang pertama kita masukkan bilangan akhirnya di sini di n. Contohnya tadi 4. Lalu kita masuk ke perulangan for, ke counter 1 to n. Di perulangan pertama, prosesnya faktorial sama dengan faktorial dikali counter. Di sini faktorial sama dengan 1 dikali perulangan pertama, bilangan perulangan pertama yaitu 1. Faktorial dikali 1 dikali 1 sama dengan 1. Kenapa saya di sini masukkan 1? Karena kita tahu bahwa bilangan 1 itu adalah bilangan yang berapapun yang dikalikan, misalnya bilangan asli, berapapun bilangan asli yang dikalikan dengan 1, maka tetap bilangan asli. Kalau 0, kalau sini masukkan 0, maka dia bilangan apapun yang dikalikan 0, hasilnya tetap 0. Maka saya masukkan 1 untuk tidak merubah bilangan asli tersebut jika dikalikan. Sini 1 dikali perulangan pertama counter yaitu 1, sedangkan keluarannya faktorial yaitu 1. Lalu masuk ke perulangan selanjutnya yaitu perulangan kedua. Sini prosesnya faktorial sama dengan faktorial dikali counter. Di perulangan 2 counter sama dengan 2. Lalu hasil faktorial adalah hasil dari perulangan pertama yaitu 1. 1 dikali 2 sama dengan 2.
Lalu masuk ke perulangan selanjutnya sampai perulangan N, atau tadi kita masukkan 4. Hasilnya 24. Lanjut ke persoalan nomor 3. Saya buka dulu. Persoalan bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan asli lebih dari satu yang hanya memiliki faktor pembagi angka 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi pada singkatnya kita bisa bilang bahwa bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi 1 atau bilangan yang hanya bisa dibagi bilangan itu sendiri. Diberikan bilangan asli N lebih besar dari 1, maka cetak prima jika merupakan bilangan prima, dan cetak komposit jika bukan bilangan prima. Nah, di sini pertanyaannya, apa itu bilangan komposit? Bilangan komposit itu adalah bilangan yang bisa dibagi 1 atau bilangan itu sendiri. Tetapi dia juga bisa dibagi dengan bilangan lainnya. Misalnya bilangan yang lebih dari 1 ya. Bilangan asli yang lebih besar misalnya bilangan 6. 6 bisa dibagi 1. Lalu 6 juga bisa dibagi dengan bilangan itu sendiri, yaitu 6. 6 dibagi 6 sama dengan 1. Jadi adakah bilangan yang lain yang bisa dibagi dengan 6? Bilangan yang lain yang kurang dari 6 yang bisa dibagi dengan bilangan 6. Nah, di sini saya akan lihat hasil pengerjaan saya. Di sini saya buat deklarasi, yaitu dengan tipe integer. Lalu di sini saya juga membuat deklarasi lagi satu, yaitu dengan tipe string. Di deklarasi dengan tipe integer ada saya buat dua variabel, yaitu variabel n dan variabel counter. Counter fungsinya hampir sama seperti sebelumnya. Lalu di sini saya masukkan assignment proses counter sama dengan 2. Kenapa? Karena untuk mencari tahu apakah ada bilangan yang bisa dibagi bilangan 2 atau bilangan lain dari 2 dan seterusnya. Lalu di sini string hasil, variabel hasil, proses assignmentnya hasil sama dengan prima. Di sini saya masukkan n, terus di perjalanan if n lebih besar dari 0. Kemudian masuk ke true. Di sini di perulangan while counter kurang dari n dan hasil sama dengan komposit. Jika benar, dibacakan if apakah n bisa dimoduluskan dengan counter sama dengan 0. Maka jika true, hasilnya adalah komposit. Nah, di bagian counter sama assignment proses counter sama dengan counter tambah 1. Lalu masuk ke perulangan ini, jika false, hasilnya outputnya makanya adalah variabel hasil. Di sini saya jalan terlebih dahulu, masukkan bilangan n, bilangan akhir. Misalnya saya masukkan bilangannya yaitu 5, 7 misalnya. 7 sama dengan prima. Kenapa? Karena prima itu kan tadi adalah bilangan yang hanya bisa dibagi 1 atau bilangan itu sendiri. Apakah ada bilangan yang bisa dibagi dengan 7 selain 1 dengan bilangan itu sendiri? Tapi di sini hasilnya tidak ada ya. Coba kita cari sama-sama.
7 dibagi 1 bisa sama dengan 7. 7 dibagi 2 nggak bisa, dibagi 3 nggak bisa, dan seterusnya sampai dibagi 7. Misalnya contoh bilangan komposit adalah bilangan 6 tadi. Komposit. Kenapa bilangan 6 adalah bilangan komposit? Karena bilangan ini adalah bilangan yang bisa dibagi dengan satu, ada bilangan itu sendiri, tetapi dia juga bisa dibagi dengan bilangan yang lain. Tadi ini kan misalnya nih konter sama dengan 2 ya. Bilangan yang bisa dibagi 2 atau bilangan yang bisa dibagi yang lain dengan proses ini, konter sama dengan konter tambah 1. Jadi nanti misalnya konter sama dengan 2 ditambah 1 masuk ke perulangan lainnya, adakah bilangan lain yang bisa dibagikan dengan bilangan n tadi atau 6 tadi ya. Nanti outputnya sama dengan hasil. Baik, saya lanjut ke nomor 4. Nomor 4 yaitu persoalan bilangan prima dalam range. Lebih singkatnya, kita tuh disuruh membuat bilangan antara bilangan. Misalnya saya masuk ke pengerjaan saya nomor 4. Baik. Jadi di sini nanti kita bakal masukkan bilangan awal lalu ke bilangan akhir, misalnya 1 sampai 10. Nah, di antar bilangan 1 sampai bilangan 10 tuh ada nggak bilangan yang bernilai prima gitu. Jadi nanti yang dihitung hanyalah bilangan prima ya. Hitungan antar bilangan. Di sini saya pengerjaan nomor 4 nih adalah adaptasi dari persoalan pengerjaan nomor 3. Ada beberapa diubah, contohnya beberapa tambahan variabel serta beberapa tambah proses kerja atau pengaturan. Di sini saya akan jelaskan. Di sini saya buat deklarasi dengan tipe integer. Ada variabel n, counter a, b, c. Lalu ada deklarasi dengan tipe string, lalu dengan variabel hasil. Di sini masukkan bilangan awal sama dengan masukkan input a, masukkan a, dan b sebagai masukan bilangan akhir. Lalu kita masuk ke proses pulangan, c sama dengan bilangan awal yaitu a ke bilangan akhir. Lalu next, hasil sama dengan prima, counter sama dengan 2. Seperti yang saya jelaskan di soal nomor 3. Lalu counter kurang dari C dan hasil sama dengan komposit. Jika true, jika benar, di perjalanan if, maka jika C bisa dimoduluskan dengan counter sama dengan 0, jika benar maka hasilnya sama dengan komposit. Lalu masuk ke proses counter sama dengan counter tambah 1, lalu masuk perulangan sampai dia bernilai false. Terus masuk di percabangan if hasil sama dengan prima, maka jika benar keluarannya adalah C. Lalu dia masuk ke perulangan, ke sini, lalu dia akan mengeksekusi ke perulangan selanjutnya sampai bilangan akhir tadi yang kita masukkan. Contohnya bilangan yang kita masukkan ya, antar bilangan awal yaitu 1 ke bilangan 10. Nah, antar bilangan 1 ke bilangan 10, bilangan primanya adalah 1, 2, 3, 5, dan 7.
Contoh 5 ke 15. Bilangan perlimanya itu 5, 7, 11, dan 13. Baik. Kemudian kita masuk ke persoalan nomor 5. Pengerjaan saya. Baik. Sini saya masuk ke Nomor 5 persoalannya itu tentang bilangan Fibonacci. Bilangan Fibonacci didefinisikan dengan rumus berikut. Diberikan angka integer positif n, catat bilangan Fibonacci ke n. Contohnya tuh misalnya seperti ini nih. 0 tambah 1 sama dengan 1, lalu 1 ditambah 1 sama dengan 2, 2 tambah 1 sama dengan 3, 3 tambah 1 sama dengan 5, 5 tambah 3 sama dengan bilangan selanjutnya. Di sini saya buat deklarasi dengan tipe integer. Di sini ada beberapa variabel, yaitu variabel d, d1, d2, n, dan counter. Di sini saya masukkan n, terus dengan proses d sama dengan 0, d1 sama dengan 1, dan di assignment selanjutnya itu d2 sama dengan 0. Di bagian perulangan, counter sama dengan 0 itu n, atau bilangan akhir dari perulangan. Terus next masuk ke percambangan if counter sama dengan 2. Jika benar maka d sama dengan 1, d sama dengan 0 jadi tambah 1. Ke proses selanjutnya d1 sama dengan 1. Kemudian keluarannya itu output d. Lalu lanjut proses lagi d sama dengan d1 tambah 2 tambah d2. Selanjutnya d2 sama dengan d1. Selanjutnya d1 sama dengan d. Lalu masuk ke perulangan sampai masukkan bilangan akhir yang kita masukkan. Di sini saya akan jalankan. Bilangannya misalnya adalah 6, 7. Enter. Baik, di sini kan dimulai dari 0 ya. Bilangan dimulai dari 0, 0 ditambah 1 sama dengan 1, 1 ditambah 1 sama dengan 2, 2 tambah 1 sama dengan 3, 3 tambah 2 sama dengan 5, 5 tambah 3 sama dengan 8, 8 tambah 5 sama dengan 15. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karena 0 yang nggak dihitung jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sekian dari saya. Jika penjelasan saya kurang, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.